Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji memuliakan Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Dan sekarang kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas semua kami yang boleh ikut di link ini pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, salam, selamat malam. Pada malam hari ini kita bersyukur kita ada sebagaimana pada malam hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya selalu katakan hidup ini anugerah saudara. Jika kita ada sebagaimana saat ini, semua bukanlah karena kuat dan gagah kita. Amin. Tapi karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Malam ini saya hanya rindu membahas anak bungsu. Nanti lain kali kita bahas. Nanti Bapak Gembala bahas anak yang sulung. Haleluya. Soalnya saya anak bungsu saudara. Beliau anak sulung. Iya. Di tengah keluarga Di dalam tengah iman saya anak sulung. Anak sulung, ya. Iya. Kita baca perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 11. Nanti kaum pria ayat 11, ayat ganjil. Kaum wanita ayat genap. Persilakan ayat 11. Lukas 11. Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu? Bukan. Lukas 15, Bos. Ayatnya ke-11. Ya. Oke. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak bagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung, Ya, kita hari ini bicara anak bungsu karena kita bicara nanti anak sulung saja. Ya, anak sulung besok nanti dalam versinya Bapak John Pinaria. Ya. Saudara, saya melihat di sini mungkin kita berbeda versi lagi. Saudara, saya selalu katakan firman Tuhan itu begitu kaya dan luar biasa. Kita sudah sering mungkin mendengarkan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Yang saya dapatkan saudara, ini hanya tadi dengan pembicaraan saya dengan seorang ibu. Akhirnya saya teringat dengan ayat ini, saudara. Di sini kita melihat anaknya ini meminta warisan, harta milik kita menjadi hakku. Saudara, ternyata di sini saya melihat, saya mempelajari harta warisan itu biasanya kan memang dibagi, saudara. Ya, tapi ini dia minta duluan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak menunggu pembagian, saudara. Dia meminta bagian dia belum waktunya.
Saya melihat saya yang dapat pelajari itu yang saya dapat dari sini, saudara. Jadi anak bungsu ini berkata, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anaknya hanya ada 2, saudara. Ya, anaknya, anak yang bungsu sama anak yang sulung. Sesudah dibagi, saudara, ayahnya pun di sini ya mengizinkan. Ayahnya tidak berkata tunggu belum waktunya. Tapi di sini saudara ada dia berikan kepada anaknya ini. Ya kita di sini saya melihat saudara anaknya dia kasih kebebasan. Oke, ini saya kasih hartamu, bagianmu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara, sesudah dia dapat hartanya, warisannya, dia jual semuanya, menjual seluruh bagiannya. Saudara, dia tidak ada tinggalkan. Dia jual semua lalu pergi ke negeri yang jauh. Kita ingat ketika dia menjual, dia meninggalkan ayahnya lalu pergi ke tempat yang jauh. Di sana apa yang terjadi, saudara? Ia memboroskan harta miliknya dan dengan hidup yang berpoya-poya. Saya melihat di sini kalau banyak hari gini, saudara, mengenai harta warisan, ada yang minta duluan, dijual atau dibagi. Saudara, kita melihat di sini bagusnya itu datang dari orang tua, ya, jangan datang dari anak, ya kan? Kalau belum waktunya, saya melihat, saya nggak tahu di suku lain, biasanya itu sesudah yang punya warisan dipanggil, ya, ada juga dibagi sewaktu hidup, saudara. Tapi banyaknya itu berbagi ketika orang tua sudah tidak ada baru berbagi. Memang ada juga sesudah orang tua sudah nggak ada baru dibagi, tapi sudah diwasiatkan seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita melihat dia meminta, saudara. Yang saya pelajari di sini, ayahnya memberikan, ya, ayahnya memberikan, dan banyak orang yang memang sampai tumpah darah hanya gara-gara harta warisan, saudara. Di sini kita melihat dia dibagi. Terus dia pergi memboroskan hartanya dan hidup berpoya-poya. Itulah saudara anak bungsu di sini. Apa yang terjadi, saudara? Dengan harta warisan yang dia minta. Ya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara, bencana itu timbul ketika harta warisannya sudah habis, ketika bagiannya sudah habis. Kalau mungkin bencana itu datang ketika harta warisannya, bagiannya masih ada, saudara, uangnya masih ada, mungkin lain lagi ceritanya. Tapi di sini ada pembelajaran bagi kita, saudara. Ya, kalau kita meminta belum waktunya, alangkah baiknya jika itu sudah menjadi bagian kita, itu sudah menjadi milik kita. Saya terlalu yakin kita akan menikmati. Dikatakan di sini setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bayangkan, saudara, dia seorang tadinya yang bisa aja di saat itu menjadi bos. Ketika dia punya uang banyak, saudara, dia, dan saya yakin waktu itu banyak orang bersama dengan dia. Ya, mau dengan siapa dia memboroskan hartanya, menghabiskan uangnya itu berpoya-poya? Pasti dengan orang-orang dong. Nah, ketika itu habis berarti semua meninggalkan dia. Saya pernah mendengarkan kesaksian seorang pengusaha juga. Banyak uang, banyak teman. Ketika tidak ada, semua meninggalkan, saudara. Tidak ada say hello pun tidak ada. Itu langsung kita dengarkan di suatu kebaktian dia bersaksi, saudara. Semua meninggalkan. Disitulah dia tahu ternyata banyak uang, banyak teman, tidak ada uang, semua pergi, saudara. Untung dia larinya ke Tuhan. Nah, apa yang terjadi sesudah dia di sini? Ya, saya dari awal tadi saya katakan, itu dia meminta duluan bagiannya. Saya melihat di situ belum waktunya dia bisa mengelola harta yang Tuhan kasih kepada dia, saudara. Harta yang dia minta belum waktunya. Akhirnya habis, tidak ada juntrungannya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya.
Bayangkan saudara, tadinya dia bergelimang harta, dia memboroskan harta berpoya-poya. Setelah habis semuanya itu, timbullah kelaparan di situ. Berarti kalau timbul kelaparan, untuk cari kerja pun sulit. Seperti kita sekarang, saudara, corona. Sekarang banyak ya yang PHK tiba-tiba, susah mencari pekerjaan. Tapi percaya saudara, Haleluya. tetap Tuhan bela orang-orang yang berseru kepada Dia. Ada kejutan-kejutan. Haleluya. Jangan takut ya. Haleluya. Jangan takut. Tuhan menyediakan lowongan bagi kita. Amin. Iya. Saya kemarin saudara, mungkin kita agak keluar dari topik sedikit. Ketika saya melihat Ruth, saudara, bagaimana pertemuannya dengan Boas itu. Ternyata Tuhan sudah menentukan di satu tempat di Bethlehem itu, dia sudah menentukan ada Boas di situ, saudara. Jadi kadang kita berpikir begini, gimana ya, kok Boas seorang orang kaya kok nggak menikah, kira-kira seperti itu. Ternyata dia sedang menunggu Ruth dari kampung sebelah, saudara. Nah di situ kita melihat Tuhan itu sudah mengatur sedemikian hidup kita, asal kita lari kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya di sini saudara, apa yang dia lakukan untuk makan pun susah, bahkan ampas babi aja dia mau makan tidak ada. Bagaimana hartanya, dia berpoya-poya memboroskan hartanya itu karena dia meminta duluan kepada ayahnya di situ, bapaknya di situ. Belum waktunya habis, saudara. Karena saya terlalu percaya kalau itu dari Tuhan, saudara. Ya, semuanya itu bisa mengalir, dipergunakan sesuai dengan posnya masing-masing. Ya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, dan tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu, nah ini dia saudara, ya drama ini sangat luar biasa. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, dia ingat kepada ayahnya yang telah memberikan harta itu kepada dia, yang dia minta kepada ayahnya, dia pergi memboroskannya dan dia menjauh dari ayahnya. Ini suatu gambaran saudara, ketika kita menjauh dari Bapa, ketika kita menikmati harta kita, kita menjauh dari Bapa, lupa daratan saudara. Ayahnya yang memberikan itu kepada dia, tapi dia pergi jauh ke negeri yang lain, saudara. Ini suatu gambaran. Ketika kita menikmati berkat itu, biarlah kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Amen. Saudara, banyak yang tadinya diberkati, tapi dia menjauh dari Tuhan. Banyak yang tadinya hartanya luar biasa, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin untuk judi, main perempuan. Iya. Akhirnya banyaklah, ya kalau lagi banyak duit, pelakor juga banyak saudara. Ya banyak pelakor, kalau lagi banyak uang saudara, nanti ketika udah ada uang ditinggalkannya itu saudara. Ya sekarang ini saya dengar pelakor, perebut laki orang ya, itu artinya pelakor ya. Nah kira-kira seperti itu, kok jadi kesana ya. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Ini masih rencana dia saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Aku akan bangkit. Boleh saudara. Ya. Iya. Sedikit saya izin dulu sama yang bawa. Di sini sebenarnya anak bungsu ini sudah menyadari bahwa tidak lagi ada hak untuk dia menuntut apa yang ada pada bapak dan anak dan abangnya, kakaknya yang sulung. Karena dia menyadari bahwa dia adalah orang yang telah memboroskan semua harta yang dia sudah minta. Tapi dia dengan sadar dia harus pulang. Dan dia mau menjadi upahan. Karena sudah hampir mati. Iya, karena dia sudah hampir mati dan dia sadar. Ini yang disebut dengan bertobat sebenarnya. Oke, lanjutkan. Aku akan bangkit. Ini ada suatu dari hati. Kita kan sering seperti itu ya, aduh Tuhan, aku sadar, aku mau bertobat. Ya, ada suatu tindakan dia, karena situ masih akan dikatakan ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika dia menyadari ada pertobatan, dan di sini benar-benar sudah hati hamba saudara. Hati hamba udah benar-benar di titik ya, mulai dari
titik terendahlah di sini dia ini. Karena apa, saudara? Minus ya, bukan nol lagi. Minus ya. Karena dia di sini dan di situ. Saudara, kalau dia tidak bertobat, dia akan mati kelaparan. Kalau dia tidak bangkit, di sini ada niatnya, saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di ayat 20, action. Saudara, hidup ini jangan hanya aku mau deh, tapi tidak ada action. Tidak ada berbalik. Ya, Pak Gembala sering katakan berbalik 180 derajat. Maka bangkitlah ia. Ya, saya melihat ada tindakan. Waktu Naomi pulang dari Moab, maka bangkitlah dia. Ya, bangkitlah dia karena sama, saudara, dia karena dia dengarkan di Bethlehem kelaparan sudah berakhir, maka dia bangkit, saudara. Nah, di sini juga maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini sudah tindakan. Di ayat 18 niatnya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah. Tapi di ayat 20 dia bangkit, benar-benar bangkit. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Saudara, betapa luar biasanya seorang ayah, luar biasanya Tuhan itu menyambut pertobatan seorang anak, saudara. Bapa melupakan kalau kita mengaku dosa. Buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Berkata demikian 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, inilah yang dikeluarkannya, saudara. Tadi ayat 18-19 itu masih pengakuan. Tapi di ayat 21 ini dia langsung action, langsung dikatakan, saudara. Masih rencana ayat 18-19, aku akan seperti ini. Saudara, sebelum saya lanjut ayat 21, banyak orang seperti itu. Saya lihat orang-orang yang selingkuh itu. Dia gini, aduh, sebenarnya hati itu ingin berbalik, Pak. Saya hanya mendengarkan yang beliau konseling dari dulu. Waktu beliau di CBN kurang lebih 5 tahun, saudara. Sebenarnya aku mau balik, Pak, tapi masih berat, masih begini. Tapi banyak juga, saudara, dia langsung putuskan. Dia harus siap dengan segala risiko-risiko. Mau ke penjara sekalipun, mau ke tuntut apapun. Saudara, di situ dia siap dengan segala. Ternyata ketika dia siap, ketika dia berbalik, saudara, ada pembelaan Tuhan. Apa dikatakan di sini? Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Saudara, apa yang dia katakan di ayat 18-19, dia buktikan, saudara. Nah, seberapa di antara kita yang mungkin dalam rencana, aduh, sebenarnya aku udah gak tahan lagi dengan melakukan ini gitu. Mungkin ada dosa-dosa sembunyi, saudara. Contohnya berjudi diam-diam, istrinya gak tahu. Selingkuh diam-diam, ya selingkuh diam-diam dong ya. Ya selingkuh. Ya, mencuri diam-diam, korupsi diam-diam, seperti itu. Sebenarnya aku mau meninggalkan ini, tapi aku dalam hidup ini butuh action, butuh tindakan, butuh pengakuan. Lihat nanti pembelaan Tuhan, Bapak Ibu. Banyak sekali ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan akan tunjukkan ada belas kasihan yang luar biasa. Ya, dikatakan di situ ayahnya itu berlari. Ya, ketika ia masih jauh, ayahnya itu telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di dalam pelukan bapaknya, di dalam pelukan ayahnya, anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bagaimana hati bapaknya gak berkeping-keping, saudara? Hancur. Makanya dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, saudara,
di situ kita Tuhan tidak mengatakan lagi, ayahnya tidak berkata lagi seperti itu. Makanya saudara, saya sadar sebagai orang tua, ya kami dengan orang tua namanya anak kami sekarang udah lajang 2. Nah, kebetulan juga 2 anak lajang saudara, laki-laki pula dua-duanya. Tapi puji Tuhan tidak ada terjadi seperti ini saudara. Ketika anak itu, maaf ya ma, maaf ya pa, kadang kita masih bilang, makanya besok jangan gitu lagi ya, gitu kan. Ini tidak saudara, seakan-akan ayah Tidak ada itu masalah. tidak peduli lagi, yang penting anaknya sudah kembali saudara. Ini mungkin pelajaran bagi kita juga. Oh sorry. Dia melupakan apa yang terjadi. Ayahnya ini melupakan apa yang Iya, terjadi. melupakan. Yang penting, Iya, dia tidak ini lagi. Iya. Kalau kita kan makanya Tapi jangan. sebenarnya itu karena ketulusan hati anak ini mengakui tentang Iya, pengakuan. ada pengakuan dan Iya. walaupun belum sampai kepada bapaknya, tapi dia sudah mengakui dalam hatinya bahwa aku berdosa terhadap Bapa dan terhadap Bahkan dia Tuhan mengatakan, terhadap aku terhadap tidak surga." layak lagi menjadi Iya. anak Bapak. Iya. Biarlah aku menjadi orang upahan Bapakku Ini saja. kan ada kesadaran. Kesadaran, Itulah kerendah hatian. kerendahan hatian. Ya, di situ saudara. Puji Iya. Tuhan. Kadang kan anak-anak zaman now itu saudara udah salah, tidak mau, nggak mengakui. Nah, sekarang kita melihat di sini saudara, ya mungkin kalau anaknya dengar ini, orang tua juga dengar ini antar ayah dan anak ini kita belajar dari sini saudara. Kira-kira seperti Saya ketika membacanya tadi, saya bawa juga di Tunas Remaja ini, nggak kebetulan hari ini Tunas Remaja saudara. Saya melihat, saya belajar lagi saudara. Ya, saya belajar untuk gini, ketika anak itu sudah sadar, saya orang yang paling suka gini, makanya gitu. Tapi saya hari demi hari, makanya aku bilang saudara, tidak ada yang lulus. Ya, kita belajar. Makanya jangan gitu lagi ya. Sebenarnya kita tidak usah lagi menghakimi. Saudara, saya bukannya ini kan Bapak Gembala ini. Ketika kita melayani konseling pranikah atau ada pelayanan baptisan atau apa, dia tidak pernah gini. Jangan gitu lagi. Pokoknya Tuhan sudah melupakan apa yang kau lakukan kalau kau sudah bertobat. Aku pun tidak menghakimi engkau. Dan berapa kali saya dengar dari konseli ya, yang kami layani, kami bersyukur Bapak dan Ibu tidak menjudge kami, tidak menghakimi kami. Saudara, sebenarnya ketika dia melakukan itu, dia sudah terhakimi. Jadi kita jangan menghakimi lagi. Nah, itulah yang terjadi dalam diri kita. Kadang kita nggak sadar Bapak Ibu. Sedikit saya mau tambahkan tentang hal menghakimi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ini kenapa sampai akhirnya pasangan yang akan menikah itu tertolak dari satu tempat karena penghakiman itu, karena engkau sudah berbuat dosa maka pergi dari sini. Nah, itu yang saya selalu katakan, kalian datang ke sini, kalian intinya tidak pernah bermasalah dengan artinya dengan orang lain, artinya kalian sama-sama melakukan dosa, maka di sini kalian sudah terhakimi. Saya tidak akan menghakimi kalian, yang penting bertobat. Harus diselesaikan persoalannya. Jadi itulah makanya mereka selalu mengatakan, kami bersyukur, kami ketemu Bapak dan Bapak tidak menghakimi kami. Ya, bukan lagi penghakiman, tapi harus menyelesaikan kasusnya. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Tuhan aja sudah melupakan. Masa kita, makanya jangan seperti itu lagi. Nah, itu suatu membuat hati dia terpukul. Sama saudara, ketika anak itu maaf ya ma, udah lupakan. Saudara, kadang kita sebagai orang tua, makanya jangan gitu lagi. Akhirnya dia tertekan lagi. Kadang dia mau mengaku pun, nggak usahlah. Saya sudah siap. Kalau saya mengaku pun nanti kepada papa mama saya, pasti saya akan diintimidasi, intervensi lagi. Saudara, ini bahan pembelajaran bagi kita. Ya, saya sebagai orang tua, ya mungkin karena kita dulu dididik juga keras gitu kan. Cuman dulu kita kan sama orang tua itu nggak ada yang berani ngelawan gitu ya. Makanya jangan gitu lagi. Iya Pak gitu. Sekarang saudara, ini sebagai ayah, sebagai anak, ini kita ini bagus juga dibawa dalam share keluarga ya. Ini sangat bagus. Jadi ketika dia sudah mengaku dosa, ketika saya melihat ya yang dilayani Bapak Gembala juga orang-orang narkoba, orang-orang yang mengalami, jangan sempat lagi menjudge dia. Karena apa? Itu akan membuat dia tidak pede. Tapi makanya dikatakan orang-orang yang seperti itu dirangkul. Nah, kayak di sini ketika dia peluk, dia aman di dalam pelukan bapaknya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia.
lalu merangkul dan mencium. Inilah kasih Bapa. Yes. Pengampunan yang sangat luar biasa. Benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika membaca ini, saya sangat terenyuh juga. Selama ini saya mungkin kurang, ya kami sebagai hamba Tuhan, ini pembelajaran baik. Karena mungkin di dalam tekanan, dalam pelayanan, kadang kita, masa kamu nggak tahu sih, begini, seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari jangan kita sering mengintervensi, apalagi bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil. Mulai sekarang ya, ini maksudnya pengalaman kami, anak kami sekarang udah lajang dua-duanya, saudara. Bagi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak yang kecil, lakukan ya. Udahlah ya, udah papa nggak ingat lagi tuh, peluk. Selesai. Itulah kasih Bapa. Dikatakan di situ, ketika dia katakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, seakan-akan saudara dia tidak dengar lagi apa kata anaknya itu di situ. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini saudara menjadi bahan perenungan bagi kita pada malam hari ini. Sebagai ayah, sebagai anak, ada saling. Akhir-akhir ini kami sedang kami belajar menghadapi anak yang lajang dua-duanya. Puji Tuhan saudara, hari demi hari terjadi sedikit demi sedikit. Kadang kita merasa, jadi orang tua juga merasa gini, wah kita ini hamba Tuhan nih, gitu, seperti itu ya kan. Terus anak juga merasa, oh saya kan begini-begini gitu. Tidak usah saling menyalahkan,